Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara bekerja dari salah satu refrigeran. Adapun jenisnya yaitu HVAC. Jadi refrigeran ini adalah refrigeran yang akan digunakan pada sistem pendingin. Sebelum masuk ke cara bekerjanya, saya ingin mempromosikan tentang refrigeran ini. Jadi ini adalah salah satu jenis refrigeran yang sangat ramah lingkungan serta alami. Jadi refrigeran ini diproduksi oleh pihak Denpos. Bagi kalian yang ingin tahu tentang refrigeran tersebut, bisa mengakses situs seperti yang kami tampilkan di atas ini, yaitu Densos Refrigeran. Baiklah, saya rasa sudah cukup tentang bagaimana Denpos Refrigeran. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja dari refrigeran. Jadi cara kerja refrigeran itu mulai dari lemari es di rumah Anda hingga aset split pendingin industri besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama, dan itu karena mereka melewatkan refrigeran di antara komponen utama seperti evaporator, kompresor, kondensor, dan perangkat ekspansi. Ketika kita akan memasukkan refrigeran, fluida yang dapat dengan mudah direbus dari menjadi cairan uap dan juga dikondensasikan dari uap kembali menjadi cairan. Dan kebutuhan ini agar dapat terjadi kembali dalam mendapatkan keuntungan tanpa kegagalan. Jadi apa yang terjadi sebagai sumur pendingin, kita bisa menggunakan pendingin penyerapan. Sekarang bagi Anda yang belum menonton video kami, silakan menontonnya. Saya sangat menyarankan Anda melakukannya agar kami bisa memperlihatkan bagaimana fungsi dari refrigeran itu bekerja. Video ini akan kami tampilkan seperti berikut. Jadi refrigeran ini biasanya menggunakan air di unit yang berbeda, dibuat khusus yang dirancang khusus untuk tugas ini, sehingga mereka dapat berkinerja jauh lebih baik di layar. Anda akan melihat beberapa refrigeran yang lebih umum digunakan saat ini. Itu adalah R22, R134, dan R4110A. Jika Anda tidak tahu apa arti angka-angka ini, maka jangan khawatir. Kita akan melihat refrigeran di video berikutnya bersama dengan pro dan kontra dari beberapa jenis refrigeran tersebut. Jadi mereka memiliki titik didih yang berbeda dengan air biasa. Mereka membutuhkan sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap. Dan ini artinya mereka dapat mengekstraksi panas lebih cepat seperti yang Anda lihat pada tekanan atmosfer. Maka titik didih air adalah 100 derajat Celcius atau 212 Fahrenheit. Tetapi R134A memiliki titik didih hanya minus 26,3 derajat Celcius atau minus 15,4 derajat Fahrenheit suhu kamar untuk merumbusnya dan menghilangkan panas dari ruangan dan menyebar yang keluar ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana refrigeran bergerak di sekitar sistem. Jadi kita akan mulai dengan kompresor. Kekuatan pendorong refrigeran yang mendorongnya ke sekitar sistem, dan akan banyak jenis kompresor. Tetapi dalam video ini kita akan jenis kompresor dasar ini membuatnya sangat jelas dan mudah dimengerti. Jadi di sini kita melihat kompresor sebagai uap jenuh dan berada pada suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik masuk refrigeran dan mengompresnya dengan cepat. Ini memaksa molekul bersama-sama sehingga jumlah molekul yang sama masuk ke ruang yang lebih kecil. Ini meningkatkan laju tumbukan molekul. Karena mereka semua terus-menerus terpental, saat mereka bertabrakan, mereka mengubah energi kinetik menjadi panas. Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal di dalam refrigeran. Hal ini menyebabkan refrigeran meningkat dalam entalpi energi internal. Suhu dan tekanan akan menggunakan pompa sepeda. Pompa menjadi sangat panas karena tekanan meningkat saat refrigeran berasal. Jadi kompresor di sekitar kondensor adalah tempat semua yang tidak diinginkan dibuang. Jadi panas ditolak ke dalam aplikasi karena takut ini akan mencakup semua panas dari bangunan serta panas dari kompresor saat refrigeran saat memasuki kondensor. Suhu harus lebih tinggi daripada udara di sekitarnya. Itu agar panas untuk mentransfer lebih besar perbedaan suhu itu. Lebih mudah perpindahan panas akan menjadi refrigeran masuk sebagai superheated. Uap pada tekanan tinggi
dan suhu tinggi dan melewati tabung kipas kondensor akan menghembuskan udara melintasi kondensor untuk melepaskan panas, seperti Anda meniup sendok uap panas untuk mendinginkannya. Sebagai udara pukulan di tabung itu menghilangkan energi panas dari refrigeran. Sebagai refrigeran, melepaskan panas ini akan mengembun menjadi cairan. Sehingga saat refrigeran meninggalkan kondensor, refrigeran akan menjadi cairan jenuh yang masih memiliki tekanan yang lebih tinggi, tetapi meskipun entalpi dan entropinya akan berkurang, sekarang Anda akan melihat ini. Jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas, Anda akan melihat semua uap ini mulai naik keluar, dan juga uap saat bersentuhan dengan kaca yang berada di sekitar gelas. Suhu yang lebih dingin akan mengembun dan uap tersebut kemudian akan membentuk uap, dan itu akan mengembun. Ia menggelinding ke bawah dan membuat jalannya ke bawah bagian gelas, kembali menjadi cairan setelah refrigeran membuat jalannya dari kondensor ke sekitar dan perangkat ekspansi. Dalam kasus ini, kita punya katup ekspansi termal. Tempat katup ekspansi bertemu adalah alirannya refrigeran ke evaporator, dan dalam contoh ini kami menggunakan thermal katup ekspansi yang menggunakan bola kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup tergantung pada suhu di outlet of evaporator. Katup agak seperti nozzle semprot yang memiliki tekanan tinggi di satu sisi di dalam botol, dan ada sisi bertekanan rendah tepat melewati nozzle. Meremasnya memungkinkan cairan lewat, dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap, jadi bisa melewatinya. Saat pendingin melewati katup ekspansi, saat pendingin akan melakukan mengembang karena pipa bekerja setelah itu masuk ke evaporator. Tekanan yang lebih rendah sehingga Frischmann akan dapat berkembang ke ini. Saat mengembang mengurangi tekanan dan suhu. Seperti jika Anda memegang kaleng deodoran atau kaleng cat semprot dan menekan nozzle-nya. Anda akan merasakan menjadi lebih dingin dan dinding wadah akan berkurang bertekanan saat Anda melakukannya, sehingga refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi dan pada tekanan dan suhu rendah, dan sekarang menuju langsung ke evaporator menerima refrigeran. Dan selanjutnya, kipas mengembuskan udara hangat melintasi kumparan. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu refrigeran dingin, dan ini memungkinkannya untuk menyerap lebih banyak energi dan mendidihkan refrigeran sepenuhnya menjadi uap. Seperti memanaskan panci berisi air panas akan menyebabkan air menguap dan akan membawa panas jika Anda meletakkan tangan di atas panci tersebut. Jadi tolong jangan lakukan itu di rumah Anda, karena refrigeran memiliki titik didih yang rendah sehingga suhu ruangan cukup untuk merebusnya. Selanjutnya, refrigeran pergi sebagai uap jenuh pada tekanan rendah, dan suhu hanya berubah sedikit yang membingungkan banyak orang. Tetapi alasannya tidak meningkat adalah karena sedang mengalami perubahan fase dari cairan menjadi uap, sehingga energi panas digunakan untuk memutus ikatan antar molekul, tetapi entalpi dan entropinya akan meningkat, dan ini terjadi di mana energi pergi. Suhu hanya akan berubah sekali, cairan tidak mengalami perubahan fase. Baiklah, itulah video tentang bagaimana cara kerja dari refrigeran. Sebelum saya pergi, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Danfoss yang telah mensponsori video kami kali ini tentang bagaimana refrigeran itu digunakan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman, semoga bisa menjadi bahan ajar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi